Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang sahabat dari Bani Huza'ah yang telah memeluk Islam pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berdakwah di Makkah adalah Imran bin Husain al-Huzai. Ia memiliki seorang ayah bernama Husain bin Ubaid al-Huzai yang merupakan seorang pemuka dan juga ilmuwan yang juga sangat dihargai oleh kaum Quraisy Makkah. Pada suatu ketika, ia sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat-sahabat lainnya. Ketika ayahnya datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu atas permintaan kaum Quraisy, Imran segera memalingkan muka dan bersikap sinis melihat ayahnya tersebut. Rupanya ia sangat memahami kepandaian dan keahlian ayahnya dalam berdebat, sehingga dirinya tidak rela jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibantah oleh sang ayah. Kemudian setelah beberapa saat berdialog, akhirnya ayahnya itu menyerah dengan logika ketuhanan yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, Husain bin Ubaid mengucap syahadat menyatakan dirinya memeluk Islam. Karena hal itu, Imran merasa kaget bercampur gembira, ia segera memeluk dan mencium kepala, tangan dan kaki ayahnya dengan penuh rasa haru. Begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai ikut menangis melihat sikap Imran kepada ayahnya itu. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, "Mengapa engkau menangis, ya Rasulullah?" "Aku menangis melihat sikap Imran. Ketika ayahnya masuk ke sini dalam keadaan kafir, ia tidak menyambutnya, bahkan ia bersikap sinis dan memalingkan muka. Tetapi begitu ayahnya memeluk Islam, Imran segera menunaikan kewajibannya sebagai anak, hal itulah yang membuatku menangis terharu." Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, sebagian riwayat lain menyebutkan, jika Imran bin Husain memeluk Islam pada saat Perang Khaybar, yang terjadi setelah perjanjian Hudaibiyah. Namun jika mengacu dengan kisah keislaman ayahnya di atas, tentu saja hal tersebut sangat berbeda. Semasa hidupnya, Imran bin Husain sangat rajin menghadiri majelis pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika berada di Makkah, dan terlebih saat hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu, ia termasuk salah satu sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menginjak usia lanjut, ia sempat mengalami zaman kejayaan Islam, yaitu terdapat harta melimpah ruah di seluruh penjuru negeri. Meskipun begitu, ia tetap memilih hidup sederhana dan zuhud seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imran bin Husain termasuk salah seorang pembesar sahabat yang ikut memperjuangkan Islam di Madinah. Ia juga dikenal sebagai sahabat yang sabar. Bahkan dalam kitab Syar'ikna, yakni kitab Tuhfah al-Habib al-Asyar al-Hatib diceritakan bahwa kesabaran yang dimiliki oleh Imran bin Husain mengundang decak kagum malaikat. Sehingga malaikat pun tak segan mengirimkan salam kepada Imran bin Husain secara khusus dan secara terang-terangan tanpa perantara. Hal itu mengingat ketika Imran bin Husain menderita sakit perut yang begitu parah. Dalam suatu riwayat bahkan sakitnya selama 30 tahun. Suatu ketika ia mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar penyakit yang dideritanya lekas sembuh. Ia pun didoakan oleh Rasulullah. Ajaib. Seketika ketika selesai didoakan oleh Rasulullah, sakit yang dideritanya bertahun-tahun langsung sembuh. Tak ada lagi rasa nyeri dan perih pada perutnya sebagaimana yang dideritanya dulu. Ia pun kembali ke kediamannya dengan perasaan bahagia. Namun, sesampainya di rumah ia menjumpai hal yang janggal. Kini, ia tak lagi bisa melihat malaikat yang selalu mengirim salam kepadanya. Akhirnya ia pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah. "Wahai Rasul, apa gerangan yang menyebabkan malaikat tak lagi mengirimkan salam kepadaku?" "Hal itu disebabkan karena kesembuhanmu wahai Imran," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kalau begitu, tolong wahai Rasulullah agar engkau berkenan kembali mendoakan agar penyakitku dikembalikan padaku,
pinta Imran bin Husain. Seketika itu, ia kembali menderita sakit sebagaimana semula. Setelah itu ia kembali bisa melihat malaikat yang menyampaikan salam kepadanya. Begitulah para sahabat yang menganggap rasa sakit bukan sebagai musibah. Tapi mereka melihat itu sebagai pemberian dari sang kekasih yang mesti dinikmati dan disyukuri. Mengenai pribadi Imran bin Husain, Imam Hasan Basri berkata, tidak ada yang diutus ke Basrah yang lebih dimuliakan dari Imran bin Husain. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Imran bin Husain wafat di Basrah pada tahun 52 Hijriah. Demikianlah cerita kali ini. Jangan lupa tonton video sebelumnya dan tunggu video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.